من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini teman yang berbiasa terus kepada santuan-santuan di Masjid Al-Muhajirin. Baik, selanjutnya masih ada penampilan lagi dari santriwati في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي. Masak hari Ahad, masaknya masak ketupat. Jika memang umat Nabi Muhammad, jawab salamlah dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat dan karunia. Atas nikmat dan karunia itu kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah pada malam hari ini. Yang kedua, salawat bermahkotkan salam
tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan kita sebagai dari umatnya. mulai simpang sampai Hadirin yang berbahagia, silam terjadi sebuah peristiwa yang menjadi kabar gembira bagi seluruh umat beragama Islam, yakni peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad merupakan sebuah tauladan dan pedoman kita semua. Mungkin tadi cukup praacara dari yang telah ditampilkan dari santriwan dan juga santriwati Masjid Al-Muhajirin PCI Blok B. Mungkin sudah saatnya kita untuk memasuki acaranya, sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ aja ya, pas ceramah aja gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan liman qala fi kitabihil karim. Kuntum khairal ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ketua DKM Bapak Dana Wibowo Tribowo, yang kami hormati Ketua RW 05 Bapak Ismail, dan yang kami hormati Ketua RT 1 hingga RT 5 serta Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang berbahagia. Baik, sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita memulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Kaila dan Ananda Dava beserta artinya yang akan dibacakan oleh Ananda Fatiyah dan Ananda Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar, dan kami tolong mereka sehingga jadilah mereka orang-orang yang menang, dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas, dan kami tunjukkan keduanya jalan yang lurus, dan kami abadikan untuk keduanya di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat
sejahtera bagi Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beranjak kepada acara berikutnya, yakni sambutan dari Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin kepada Bapak Danang Priwibowo, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Badri Hasun MM, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Kami haturkan terima kasih jazakallah khair kepada Pak Ustadz Badri yang sudah menyempatkan waktu pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 05, Ketua RT 01 sampai dengan 05, dan seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin, termasuk juga para kasepuhan, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Muhajirin. Kami dari Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin pada malam hari ini dapat mengadakan kegiatan tabligh akbar. Ini merupakan bagian bagaimana kita menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat, ya, memberikan tazkirah untuk kita semua. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat 55, Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Tema kita pada malam hari ini adalah Nabi Muhammad SAW teladan terbaik bagi orang-orang mukmin. Oleh karena itu, kami ajak Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan Nabi kita itu sebagai contoh terbaik untuk kita semua. Kenapa kita harus mencontoh Nabi? Karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat Ali Imran ayat 31, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jadi katakanlah, wahai Muhammad, Nabi Muhammad diminta berkata kepada kaumnya, jika kamu mencintai Allah maka ikuti aku, ikuti Muhammad. Jadi perintah Allah memang mengikuti Nabi. Terus yang kedua, kenapa kita perlu mengikuti Muhammad? Nabi Muhammad adalah karena Nabi Muhammad memang yang paling pantas, paling layak untuk kita ikuti. Sebagaimana firman Allah lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, ini uswatun hasanah ini Bapak Ibu sekalian. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, cucu kita itu menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola. Jadi kalau sekarang trennya anak-anak itu idolanya siapa kira-kira? Ada artis, ya, artisnya pun artis Korea gitu kadang, ya, dandannya, rambutnya itu juga kadang begitu. Nah, ini menjadi PR kita bersama Bapak Ibu sekalian, bagaimana anak-anak kita, cucu-cucu kita ini itu kita hantarkan, kita arahkan, ya, melalui tazkirah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Mari kita jadikan Nabi Muhammad sebagai idola. Idola kita sebagai orang tua, idola untuk anak-anak kita, idola untuk cucu-cucu kita. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga kepada panitia, Bapak Ibu pengurus DKM, Merisma yang membantu, dan juga dari ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Al-Muhajirin, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jika ada khilaf
jika ada pelayanan atau sambutan dari DKM Masjid Al-Muhajirin yang mungkin kurang berkenan, kami sampaikan ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kepada Ustaz Badri Hasun, mohon nanti bisa memberikan tausiah untuk kami semua. Mudah-mudahan oleh-oleh dari pengajian Tabligh Akbar malam hari ini bisa kita renungkan dan kemudian kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kami doakan mudah-mudahan rizkinya berlimpah, amin. Bapak-bapak yang jawab salam kita doakan mudah-mudahan istrinya solehah, amin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Inna Allaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh, tokoh masyarakat yang saya hormati, saya muliakan, Bapak-bapak ketua RW, bapak-bapak ketua RT, tidak ketinggalan ibu-ibu hamba-hamba Allah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Wabil khusus ketua panitia penyelenggara Tabligh Akbar, juga anak-anakku remaja Islam Masjid, Rismawan, Rismawati, insyaallah semuanya kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala nikmatnya alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Muhajirin, Komplek PCI Blok B. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak di tempat yang mulia ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil jaza nanti, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua DKM bahwa malam ini kalau tidak salah malam yang kedua di bulan Rabiul Awal, di Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Jadi bulan Rabiul Awalnya sudah lewat, tapi karena memperingati hari kelahiran Nabi, insyaallah tidak ada masalah. Toh tujuan utamanya adalah tazkirah
memberikan peringatan kepada kita semua, Ibu. Tadi disebutkan fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mana MC-nya? Balik. Oh itu, sampai jam berapa nih? Sampai jam 9. Baik. Jam 9 katanya, Bu. Jam 9 itu yang ngatur MC loh. Kok ibu ngatur-ngatur? Yang ngatur MC jam 9 tadi, ibu jangan ngatur-ngatur dong. Baik. Ya, Bu ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, berbicara mengenai Maulid Nabi, inti utamanya adalah bagaimana kita meneladani baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu temanya, Pak. Bagaimana kita meneladani beliau, inilah yang menjadi catatan bagi kita semua. Di beberapa daerah, ibu-ibu dan bapak-bapak, peringatan Maulid Nabi itu berbeda-beda. Satu contoh misalnya yang terdekat dengan kita di Cibeber itu, Bu. Di Cibeber, kemudian di Serdang, ya Bu ya. Itu ramenya bukan main, Bu. Ya Bu ya. Sampai kebo, sapi, segala macam iku Bu guna pawai mulut, Bu. Ya Bu ya. Itu karena kecintaan mereka terhadap baginda Nabi, sah-sah saja, Bu. Ya Bu ya. Ada juga yang memperingati peringatan Maulid Nabi dengan riungan sambil marhabanan. Boleh nggak? Boleh. Wong lagi memperingati Nabi kok. Ada juga yang memperingati Maulid Nabi dengan zikir dari mulai jam 9 sampai zuhur, zikir bersama-sama. Lalu kemudian riungan. Boleh nggak? Boleh, wong namanya zikir. Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ayat lain yang dimaksud dengan zikir yang sebanyak-banyaknya adalah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita mengingat Allah itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, dalam kondisi berdiri kita ingat Allah, dalam kondisi kita duduk ingat Allah, dalam kondisi kita berbaring ingat Allah, dalam kondisi dan situasi apapun kita mengingat Allah, Pak. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang mengingat Allah itu lagi di masjid doang, Pak. Ya, Pak ya. Kita zikir kepada Allah, mengingat Allah itu cuma lagi di masjid doang. Begitu di luar masjid, wow, lupa Allah, Pak. Di kantor lupa Allah, di pasar lupa Allah, di jalan lupa Allah, bahkan kadang-kadang ibu-ibu lupa suami, Bu. Itu yang ketawa itu berarti pengalaman kali. Ya, Bu ya. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, apa sih yang patut untuk kita jadikan teladan dalam diri Rasulullah? Rasulullah itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya menjadi teladan bagi kita, Pak. Semuanya menjadi teladan. Duduknya beliau harus kita teladani, waktu makan beliau harus kita teladani. Saya kebetulan tadi, Ibu, memenuhi undangan Pak Sekda, acara resepsi di salah satu hotel, di Hotel Ratu Serang. Kebetulan saya datangnya agak siang. Arep mangan muantri, wis mangan kudune dodok, ngadeglah ke tempat dodok ya, Pak. Ya, Pak ya. Padahal yang namanya makan itu, Pak, makan itu sunnah Rasulnya duduk. Ya, Pak, sunnah Rasulnya duduk, Pak. Tapi kadang-kadang orang nggak ada yang duduk, malah kemudian sambil jalan-jalan, sambil ngobrol. Itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu makan itu sambil duduk, Ibu. Karena makannya sambil ngobrol, sambil jalan-jalan,
mangan rong piring wareg-wareg Pak. Nambah maning wis ngembil es cendol, ngembil bakso, ngembil mie ayam, ngembil nasi panas, kemudian waduh, ya Allah ya, apa sebabnya Pak? Sebabnya karena kita makan tidak menggunakan sunnah Nabi. Sunnah Nabinya bagaimana? Duduk sebelum mulai doa dulu. Begitu saya nanya sama teman, wis doa usur kailingan doa nih cek. Ya Pak, ya Pak ya, akhirnya sekol peragat, kemudian macam-macam semuanya peragat, ya. Begitu di rumah mah pasti ngelimaning Pak. Apa sebabnya? Barokah, ya Pak ya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita harus menggunakan uswatun hasanah diri Rasulullah? Karena beliau adalah in huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau praktekkan, semuanya adalah dasarnya dari wahyu, Bu. Dari apa, Bu? Dari apa, Bu? Dari wahyu. Ya, Bu ya. Beda dengan kita makan karena nafsu, tidur karena nafsu, ngomong pun karena nafsu. Kalau Nabi tidurnya karena wahyu, kemudian makannya juga berdasarkan wahyu, sholatnya juga berdasarkan wahyu. Artinya berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan bapak-bapak, yang pertama menurut saya teladan yang perlu untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari saat ini adalah sifat sabar, Bu. Sifat apa, Bu? Sifat apa, Bu? Sabar. Apa itu sabar? Sabar itu adalah menahan diri dari segala keinginan-keinginan kita, Pak. Semua orang punya keinginan. Mohon maaf, ada yang sudah punya mobil 2, inginnya 3. Betul apa betul? Ada yang sudah punya rumah 1, inginnya rumahnya 4. Ya, Bu ya. Ada anak kita yang sudah kuliah S1 pengen kuliah S2, yang sudah S2 pengen kuliah S. Bapak-bapak yang sudah punya istri 1 pengen istri. Tuh, bapak tuh. Itu ada ibunya komo lamun laki ibune mah. Ya, Pak ya. Itulah keinginan, Pak. Siapapun kita, apapun profesinya, apapun pangkat dan jabatannya, keinginan itu ada. Iya kalau kita mampu, kalau tidak sabar. Wow, bapak ngomong istrine roro, jika pengen roro, lamun ora bisa roro, sabar, Pak. Ya, Pak ya, sabar. Bab lamun ora sabar, ora bisa. Anak kita doakan yang S1 supaya S2, yang sudah S2 mudah-mudahan S3. Ya, Bu ya. Dan itu perlu proses, Ibu Bapak. Ya. Oleh karenanya sabar ini menjadi penting, ibu-ibu dan bapak-bapak, karena Nabi mengatakan sabar itu ada 3. As-sabru ala thalathati aujuhin. Sabar itu kata Nabi ada 3, Pak. Yang pertama sabar dalam menghadapi musibah, yang kedua sabar dalam menghadapi ketaatan, dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi ketaatan, dan sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Apa contoh sabar dalam menghadapi musibah? Orang semua pasti akan diuji, Pak. Allah menguji manusia tidak mengenal siapa kita, apapun profesinya, apapun pangkat dan jabatannya, apapun status sosialnya, pasti semua orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujiannya ada 2, Pak. Ada ujian kekurangan harta, sakit, ada ujian yang kelebihan harta. Kalau orang komplek Masjid PCI Blok B ini semuanya orang yang diuji oleh Allah dengan kelebihan harta, Bu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi sejarah mencatat, bapak-bapak, tatkala orang diuji dengan kekurangan harta,
Tatkala orang diuji dengan kekurangan harta, dengan kemiskinan, orang masih bisa sholat berjamaah di masjid, orang masih bisa bersilaturahmi, orang masih bisa membaca Quran. Apa sebabnya? Sabar menghadapi ujian tatkala diuji dengan kekurangan harta. Tapi tatkala orang diuji dengan banyaknya harta, sejarah juga mencatat ada sahabat Nabi tatkala diuji dengan kelebihan harta, lupa diri dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Contoh kecilnya bapak-bapak adalah Sa'labah, Bu. Siapa, Bu? Siapa, Pak? Sa'labah. Sa'labah itu ibu-ibu dan bapak-bapak sahabat Nabi yang sholat 5 waktunya selalu di saf pertama, Pak, di barisan pertama. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh selalu di saf pertama, Pak. Tetapi kondisi beliau, saudara-saudara, dijelaskan, saya baca di dalam kitab Durratun Nasihin pada halaman 73. Kitab ini dikarang oleh Syekh Utsman bin Ahmad Asy-Syakir. Pada saat Sa'labah sholat, mohon maaf ibu, itu pakaian yang ia kenakan gantian dengan istrinya di rumah, Pak. Gantian istrinya di rumah. Kalau suaminya ke masjid, istrinya mohon maaf di rumah karena tidak bisa keluar karena hanya pakaiannya itu gantian, Pak. Kira-kira nana wong PC ising ranune kalne klambine siji doang gantian kore rabinana. Bu, kira-kira ada nggak, Bu, orang PCI yang bajunya cuma satu gantian dengan suami? Kira-kira ada apa nggak, Bu? Nggak ada. Lamun mengkonon menjere rong PCI orang rabine, mislah. Daripada hidup sengsara mendingkan goodbye. Ya, Pak ya. Tapi sekali lagi Sa'labah segitunya ibu bapak, saking miskinnya beliau pada saat sholat berada di masjid, istrinya hanya sekedar ada di rumah karena tidak menggunakan pakaian apa-apa. Sabarnya seperti itu, Bu. Dan kemudian baru istrinya ngomong, maklum wong wadon Pak ning ngendi bae, ora ning PCI, ora ning Cilegon, ora ning Ciore. Ya, kebetulan saya tinggal di Ciore, Bu, Grogol pas pintu tol Cilegon Barat. Ya, Pak ya. Itu istrinya ngomong begini, kira-kira kalau bahasa Cilegonnya, Mas itu kan, Mas Sa'labah itu kan orang yang dekat dengan Nabi. Orang yang selalu dekat dengan Nabi, kata beliau. Coba sih minta tolong kepada baginda Nabi agar kita ini didoakan supaya jangan miskin-miskin banget gitu loh. Istri orang pakai anting, gegelang ke kalung, kita mah boro-boro gegelang ke kalung, sarung bidue siji-sijine doang. Kata Sa'labah, Neng, begini saja kita sudah syukur kepada Allah. Syukur. Iku wong wadon kok, Pak. Besoknya ngomong lagi, pokoknya minta didoain ngadep kepada baginda Nabi. Wong lanang siapapun ibu, lamun selalu diomong sama istrinya ngugueng bae, Bu. Itu pasti wong lanang itu pasti ibu nggak enak. Akhirnya apa, Bu? Memberanikan diri Sa'labah ngomong kepada baginda Rasul, ya Rasul, tolong sih doakan agar saya ini bisa punya uang untuk beli pakaian supaya layak rumah saya ini akan saya renovasi, supaya kelihatan kalau saya ini sahabat Nabi. Apa kata Rasulullah? Sa'labah, harta yang sedikit engkau syukuri, insya Allah itu jauh lebih baik daripada banyak tapi kemudian tidak bersyukur. Kata Sa'labah, enggak ya Rasul, kalau saya kaya semakin syukur ya Rasul.
Itu biasa uang miskin lamun pengen sugih ku mengkonon ibu ngomong. Iya Pak ya. Iya ya Rasul, kalau saya kaya semakin syukur ya Rasul. Kemudian Rasulullah senyum dan tidak ditanggapi. Besoknya juga ngomong lagi Pak, sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah SAW juga karena manusia biasa ibu, cuma diberikan wahyu oleh Allah. Akhirnya apa? Kasihan Sa'labah didoakan oleh baginda Nabi. Yang mendoakan siapa bu? Baginda Nabi. Setelah didoakan oleh baginda Nabi, kemudian Sa'labah diberi 1 ekor kambing Pak. 1 ekor apa Pak? 1 ekor apa bu? Kambingnya betina bu. Dibawa oleh Sa'labah, kemudian diurus oleh Sa'labah, beberapa bulan kambingnya hamil bu. Sama siapa bu? Masa sama Sa'labah? Hamil kambingnya Pak. Tidak lama setelah itu kemudian lahir, setiap lahir 2 ekor, 2 ekor, 2 ekor Pak. Bertambah sampai 40 sampai 50 ekor. Mulai setelah 40 ekor Pak, yang biasanya sebelum zuhur Sa'labah sudah ada di masjid, mulai masbuk ketinggalan serakaat Pak. Sholat asarnya ketinggalan 2 rakaat. Begitu setelah bertambah sibuk, kemudian tidak sempat sholat berjamaah Pak, karena ngurusin kekayaannya. Mendengar informasi bahwa kambingnya Sa'labah sudah mencapai 120 ekor. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW mengutus sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasul, Abu Bakar, mintakan zakat dari hartanya Sa'labah. Ya Pak ya. Kemudian Abu Bakar Siddiq menyampaikan salam bahwa engkau setelah mendapatkan 100 ekor itu harus dikeluarkan zakatnya. Setiap 40 ekor itu 1. Ya Pak ya, karena sudah 120 maka diminta 3. Ya Pak ya. Ngasih tidak Pak? Ternyata tidak ngasih, enak aja. Gua yang kepanasan, kedinginan, kemudian ngurus capek, loh tiba-tiba minta 3 ekor. Sorry lah ya. Lapor baginda Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ternyata Sa'labah tidak mau mengeluarkan zakat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalimatnya sederhana Pak. Waihaka ya Sa'labah, celaka engkau Sa'labah, celaka engkau Sa'labah. Kalimat itulah yang membawa dirinya wafat dalam kondisi kafir. Na'udzubillah min. Dulu waktu dia miskin, sholat berjamaah, ngaji bersama Rasul, setiap waktu selalu ada di shaf yang pertama. Tapi begitu kaya, dia kufur nikmat, dia kufur kepada Allah, akhirnya dia mati dalam kondisi kekufuran. Na'udzubillah min. Oleh karena itu ibu, pada saat suami sedang tidak punya duit, sabar bu. Pada saat suami tidak punya duit, sabar. Pada saat suami tidak pulang-pulang, iya kan kerja kadang-kadang ibu nggak pulang, harus lembur, kemudian juga harus dinas luar dan lain sebagainya, sabar. Pada saat pulang suami kemudian bawa seorang wanita, nah sabar Pak, sabar Pak. Ya Pak ya. Begitupun tatkala bapak-bapak memiliki istri, mohon maaf, yang istrinya kemudian tidak solehah, yang istrinya arogan, yang istrinya tidak tahu tata krama, yang istrinya suka cemberut, yang istrinya nggak pernah ngurus suami. Kita sebagai seorang umat Nabi Muhammad yang harus meneladani baginda Nabi, apa yang harus kita lakukan? Sabar Pak.
Jere bapak nih sabar genana batas sih. Ai lake pak. Sabar mah nggak ada batasnya. Ya pak ya. Insyaallah orang sabar, kata Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita sudah mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kemiskinan tidak akan menjadi sedih, Ibu. Kalau kemudian kita ini kebetulan sedang tidak punya duit, sedang miskin, tidak sedih. Kalaupun kemudian kita ini sedang banyak uang, tidak sombong, Ibu. Kenapa? Karena uang banyak itu adalah hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Jadi jangan sedih karena kita miskin, Pak. Insya Allah kalau bapak-bapak yang ada di depan saya ini semuanya tergolong agniya, kaya raya, Pak. Amin. Mudah-mudahan kekayaan kita ini berkah, amin. Mudah-mudahan hidup kita ini juga berkah, amin. Amin. Sabar yang kedua, ibu bapak, adalah sabar dalam ketaatan, Pak. Sabar dalam ketaatan. Orang ngaji seperti ini perlu sabar. Tadi kata MC sampai jam 9. Sekarang udah jam berapa, Bu? Tinggal 1/4 lagi. Sabar, Bu, sabar. Ya, Bu ya, sabar, Bu. Ini Ustadz lama amat sih ceramahnya ini. Itu berarti belum sabar. Padahal kita ini dalam kondisi ketaatan. Orang baca Quran itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya pada saat kita membaca Al-Quran harus sabar, Ibu. Baru 1 ain, harus 2 ain. Harus 1 lembar menjadi 2 lembar, sudah 2 lembar, 3 lembar. Itulah kesabaran, Mbak. Sholat sunnah juga di malam hari itu perlu kesabaran, dan itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka bangun malam, Bu? Bu suka bangun malam, Bu? Ngapain? Pipis doang. Pak. Suka bangun malam, Pak? Suka bangun malam, Pak? Kunaon? Ki, ya Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan di dalam sebagian malam fatahajjad, kalimatnya fi'il amr, Pak. Perintah Allah untuk mendirikan sholat tahajud. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Tapi pada saat kita melaksanakan sholat tahajud, itu adalah sunnah Allah yang dibebankan kepada Nabi Muhammad, dan kemudian kita sebagai umatnya harus menteladani. Beliau berapa lama, Pak, sholat tahajudnya? Satu riwayat Aisyah mengatakan beliau tidur, kemudian bangun, Rasulullah masih sholat. Tidur lagi, begitu bangun masih sholat lagi. Sampai suatu ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kakinya pada bengkak, Bu. Rasulullah itu sholat tahajud kakinya sampai bengkak. Suami ibu kakinya bengkak, kenapa, Bu? Asam urat. Ya Allah, kasihan deh, Pak. Ya Allah,
Suami ibu bengkak bukan karena sholat tetapi karena asam bating. Ini Pak, yuk mumpung kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah, jangan kita berbicara mengenai maulid. Bagaimana kita melahirkan sikap-sikap dan perbuatan baginda Nabi untuk kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang biasa dilakukan oleh baginda Nabi? Sholat malam, Pak. Kenapa pada diem, Pak? Pak, kenapa pada diam? Kunaon cicing ya. Ya Pak ya, saya mengajak pada diri saya sendiri. Saya mengajak pada diri saya sendiri. Kenapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sehat selalu, Pak? Kunci utamanya adalah sholat 5 waktu, awal waktu. Yang kedua, setelah jam 12 beliau bangun sampai pagi. Kita kadang-kadang sore turu, bengi turu, subuh kawanan. Orang kampung saya ini Pak Ketua DKM di sini enggak. Ya Pak ya. Allah, wong ciur nih. Ya Pak ya. Jadi pada saat kita sudah 2 rakaat, maka kemudian kita harus sabar. Coba ditambah 4 rakaat. Harus sabar, Pak. Bacaannya apa yang dibaca oleh Nabi, Bu? Surah Al-Baqarah, terus sampai surah Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa, sampai kemudian beberapa ayat, beberapa surat, Ibu. Kita kadang-kadang patang rakaat ke kulhu maning. Wah, ling adoh kun kuliah ayyuhal kafirun, kemudian kulhu. Apakah boleh? Boleh, Ibu. Apakah sah? Sah, Ibu. Ya, Bu ya. Cuma kadang-kadang Ibu Bapak, kita mah kadang-kadang sholatnya tidak sama dengan baginda Rasul. Rasul kalau memimpin imam, memimpin sholat menjadi imam, beliau sebelum sholat itu menghadap ke belakang, melihat kondisi makmumnya, apakah ada yang sudah tua, apakah ada orang yang kira-kira mau segera berangkat, apakah orang itu ada yang sudah lapar, maka kemudian bacaan beliau selalu ringan, Pak. Sholat subuhnya ringan, sholat isanya ringan, sholat maghribnya juga cepat, Ibu. Itu Nabi, Ibu. Kita kadang-kadang karena baru bisa baca imam, Pak, baru bisa jadi imam, Pak. Sholat maghrib, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Orang-orang sudah kemana-mana, kita masih rakaat pertama baik. Jere sing urip biasa kesok mau patupat harap salat ning kene sih aja. Ya weh, wong suwe. Dan ini pernah yang namanya salah seorang sahabat Nabi, Ibu Bapak, itu pernah ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau menjadi imam. Pada saat imam bacaannya surat Al-Baqarah, Bu. Sedangkan makmumnya ada orang yang mau pergi, ada orang yang mau jualan, ada orang yang mau tani dan lain sebagainya. Lalu kemudian sahabat ini makmumnya ini lapor pada baginda Rasul, ya Rasul, sahabatmu itu menjadi imam panjang banget. Lalu dipanggillah, afatanun, apakah engkau mau menjadi pemfitnah? Jadi artinya kata Rasul, kalau kamu menjadi imam pada saat sholat, coba lihat solu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Aku kalau menjadi pemimpin imam sholat nggak pernah panjang-panjang, Pak. Tapi kalau beliau sholat sendiri, panjang, Pak. Jadi kebalik. Imam kita mah zaman kita ke wong Cilegon ke, lamun dadi imam pengen ti alam. Wacanane dua, kok mau ning burina ane besan nih mah? Ane besan, ane mantu, salatnya dua, Bu. Barang sholat ning umat dewek mau kulhu maning. Ning kene nane wong, ning kene genane wong, Pak.
Ay, mantap. Jadi diperbanyak ibu bapak. Ya, Pak ya, sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat kita sabar dalam menghadapi ketaatan, kalau kita sudah 2 rakaat tambah 4 rakaat, sholat duha ibu, bu, pengen rizkinya cukup bu, pengen rizkinya berlimpah ruah, pengen rizkinya barokah. Insya Allah ibu, suami yang bekerja, suami yang usaha, apapun usaha suami, kemudian tugas istri adalah sholat duha bu. Sholat apa bu? Sholat duha. Berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan 2 rakaat bu. Kalau kemarin 2 rakaat, sekarang setelah kita mengikuti tabligh akbar ini ditambah 4 rakaat, ditambah 6 rakaat, ditambah 8 rakaat, insya Allah rumah tangga ibu akan menjadi barokah, suami ibu akan menjadi barokah, harta ibu pun akan menjadi barokah. Alhamdulillah. Ada wah di kampung saya, suaminya kebetulan hanya sekedar buruh pak. Maklum wong kampung kula niku wong boten pendidikan, cuma buruh, tapi istrinya itu kayak seperti istrinya orang PCI yang banyak uang gitu bu. Ya pak ya. Jadi gaya hidupnya tidak sesuai dengan kondisi suaminya. Kebenaran suaminya buruh, lunga sobo balik sore. Yang namanya buruh itu kan tidak setiap hari dapat duit ya bu, ya pak ya. Yang namanya buruh itu tidak setiap hari dapat duit. Sementara istrinya pengen setiap hari itu pulang suami itu dapat duit. Pagi-pagi biasa sarapan disiapkan oleh istrinya, kemudian berangkat pagi sore pulang. Dapat apa pak? Nggak dapat apa-apa bu. Besok berangkat lagi sampai 3 hari nggak dapat apa-apa. Kata istrinya, kok bapak nire kemalan lu ngesubuh, lu nge subuh-subuh, siki lu uang balik uang. Ya bu ya, lu uang balik nohon masih lu uang balik uang, lamun lu uang balik monyet. Ya pak ya. Suami berangkat usaha, ibu di rumah sholat duha. Berapa rakaat? 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh. Tentu antara 2 dengan 8 pasti menurut saya adalah berbeda di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad, i'malu, berkaryalah, beribadahlah sesuai dengan profesimu masing-masing, maka pasti apa yang kita lakukan akan dilihat oleh Allah dan Rasul, dan juga akan dilihat oleh manusia. Artinya kalau 2 rakaat dengan 8 rakaat pasti Allah akan senang melihat hambanya yang beramal lebih maksimal. Ya bu ya, tentu yang dimaksud ibadahnya adalah yang ikhlas ibu. Ketiga ibu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sabar menghadapi maksiat pak. Sabar menghadapi apa pak? Maksiat. Kita ini kadang-kadang ibu bapak sudah baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa mulut kita. Pas begitu keluar mah bingung mbak. Anu wong wadon go kelambi, urung go laki anu ni laki lengan nih. Kemudian nganggo celana tapi kemudian ikine tibelek. Ya bu ya. Kemudian kini kedeleng, ora tideleng kerok, tideleng kerok. Padahal kita di rumah sudah istighfar mohon ampun kepada Allah, tapi begitu kita keluar disuguhi oleh kemaksiatan yang merajalela. Maka kita berharap, contoh tadi saya bangga sebagai wong Cilegon, anak PCI Blok B
bisa membaca Quran dengan makharijul huruf yang bagus, dengan tajwid yang bagus, dengan fasahah yang bagus, subhanallah, insya Allah anak-anak, kata para peneliti di Amerika menjelaskan, Pak, hasil penelitian di Amerika dan di Belanda, anak-anak atau mahasiswa yang sering membaca Al-Quran, maka IQ-nya pasti akan lebih cerdas dibandingkan dengan anak-anak yang tidak pernah baca Quran. Maka alhamdulillah di perguruan-perguruan tinggi negeri seperti ITB, UI, orang yang hafal Quran itu bisa masuk kuliah sekarang, bisa di mana-mana, Pak. Bahkan bisa masuk tentara dan lain sebagainya, Pak. Ini artinya apa? Santri saat ini sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Jadi insya Allah anak yang kemudian belajar di pesantren, insya Allah akan mampu menjadi anak yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, akhlak baginda Nabi itu menurut saya yang paling harus kita jaga adalah komitmennya beliau terhadap sholat awal waktu, Pak. Bu, keteladanan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita teladani saat ini adalah sholat awal waktu, Bu. Zuhur saat ini kalau tidak salah jam 12 kurang 13 menit, kalau tidak salah kurang 14 menit. Asar jam 3 atau jam 15. Maghrib jam 6 kurang 10. Kemudian Isya jam 7. Kemudian subuh saat ini kalau tidak salah jam 4 lewat 23 menit kalau tidak salah. Kita kadang-kadang ibu-ibu dan bapak-bapak padahal kita sudah dengar azan. Apa itu azan? Azan itu adalah panggilan Allah untuk sholat. Itulah azan, Ibu. Dan alhamdulillah di kota Cilegon ini yang namanya suara azan hampir setiap waktu kita mendengar itu. Betul apa betul, Pak? Tapi kadang-kadang berapa orang yang bisa melaksanakan perintah Allah itu, Pak? Mu'adz bin Jabal pernah bertanya pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayyul a'mali ahabbu indallah. Wahai baginda Nabi, amal apa yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul? Jawabannya adalah yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Apalagi ya Rasul? Birrul walidain. Apalagi ya Rasul? Summastaqim. Jadi amalan yang paling baik menurut Allah dan Rasul berdasarkan pertanyaan Mu'adz bin Jabal kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah sholat awal waktu, Bu. Sholat apa, Bu? Awal waktu, Pak. Ya Allah, tanamkan Ibu sholat awal waktu. Mau di masjid silahkan, mau di rumah juga boleh. Tapi khusus untuk bapak-bapak itu harus dilaksanakan di dalam masjid berjamaah, Pak. Itulah teladan baginda Nabi, sholatnya selalu berjamaah di masjid, Pak. Apa, Pak? Oh enggak ya, Pak ya? Jadi sholat awal waktu, Bu. Ya, Bu ya. Jangan sampai kita mendengar azan lalu kemudian tidak sholat awal waktu, Bu. Kadang-kadang ibu-ibu ini di rumah padahal sudah ada pembantu, sudah dipel, sudah disapu, tapi begitu pembantunya ngerjain yang lain, ibu kadang-kadang dipel lagi tuh. Jadi kita kayak orang kurang gawe. Ya, udah bersih dipel lagi, sudah sih itu urusannya pembantu kita. Berarti ibu ada kesempatan untuk sholat awal waktu, jangan sampai kita menunda-nunda itu. Ya, Pak ya. Apalagi kalau kemudian sampai azan berkumandang kita tidak sholat, Pak. Kita tidak sholat. Maka ingatkan anak-anak kita, ingatkan cucu kita, ingatkan teman kita, karena itu adalah kewajiban kita untuk saling mengingatkan agar kita bisa mendirikan sholat 5 waktu, Pak.
Karena sholat 5 waktu kata Rasulullah SAW adalah imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama, Pak. Kalau saya umpamakan Masjid Al-Muhajirin yang megah seperti ini, kokoh atapnya. Kenapa kokoh atapnya? Padahal hujan, angin dan lain sebagainya, karena ditopang oleh tiang-tiang penyanggah yang kokoh, Pak. Sehingga atapnya kokoh. Manakala tiangnya tidak kokoh, tidak menutup kemungkinan kena hujan ambruk, Pak. Begitupun kita orang muslim, Pak. Di tengah-tengah perjalanan kita kemana-mana banyak tantangan dan lain sebagainya, tapi insya Allah kalau sholat kita sudah dilakukan dengan baik dan benar, pasti akidah kita ini akan semakin kuat, keimanan kita ini juga akan semakin kokoh. Inilah pentingnya sholat 5 waktu, Pak. Tidak boleh ada di antara kita yang berani meninggalkan sholat, Pak, dengan alasan karena kita pejabat, dengan alasan karena kita pengusaha, dengan alasan karena kita sakit. Tidak ada alasan bagi siapapun, apakah karena sakit, bahkan dirawat di rumah sakit pun kita tidak boleh meninggalkan sholat. Kita kadang-kadang menengok teman di rumah sakit, kemudian saya biasa nengok teman, kemudian pasti saya doa di situ, sambil kemudian saya usap kepalanya, saya ngingatin, Kang, sudah sholat belum? Bagaimana saya bisa sholat? Ji, saya kan lagi diimpus. Sekalipun diimpus, selama orang itu masih sadar, itu masih tetap kewajiban untuk sholat itu. Bagaimana wudunya? Tidak perlu pakai wudu, cukup dengan tayamum. Dan disinilah fungsinya suami istri. Tatkala istri sakit, suami yang harus memberikan motivasi agar istrinya sholat. Tatkala suaminya sakit, istri harus memberikan motivasi supaya suaminya sholat. Maka tatkala ada seorang suami, seorang istri, seorang suami, seorang anak, siapapun kita, kemudian kita berani meninggalkan sholat, faqad kafara jiharan, maka orang itu sudah termasuk kafir, Pak. Ada satu kisah, Pak, yang saya baca juga di dalam kitab Durratun Nasihin. Kisah itu kira-kira seperti ini ceritanya, Bu. Nabi SAW sedang berta'lim, kira-kira seperti ini, Pak. Hadir beberapa puluh sahabat. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang menangis terseduh-seduh menghampiri baginda Nabi, Bu. Lalu kemudian dirangkul oleh Nabi Muhammad. Kemudian kata Nabi, "Ma yubkika ya syab?" Wahai anak muda, kenapa engkau menangis? Jawab si anak muda, "Wahai baginda Nabi, ayah saya sejak kemarin meninggal, tapi tidak ada satu orang pun yang mengurusi jenazah ayah saya." Lihat apa betul apa yang disampaikan oleh anak muda ini. Bertiga mereka pulang, kemudian sampai di rumah almarhum, ternyata betul, Pak, orang tuanya sudah meninggal, tapi begitu dibuka wajah si mayitnya, Pak, kal khinziril aswad, persis mukanya itu seperti babi hitam, Bu. Seperti apa, Bu? Seperti apa, Bu? Babi hitam, Pak. Kata Abu Bakar, kata Umar, pantas saja sekampung gak ada yang ngurus karena takut, Pak. Lalu bergegas Abu Bakar dan Umar menghadap kepada baginda Rasul. Ya Rasul, betul orang tua si anak muda ini meninggal, tapi aneh ya Rasul. Kenapa anehnya? Wajahnya kayak seperti babi hitam. Oh iya, iya. Lalu kemudian Rasulullah SAW datang ke rumah si mayit. Dilihat betul, Ibu. Lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya Nabi, Bu, beda dengan doa kita. Doanya Nabi langsung dikabulkan oleh Allah, Ibu. Wajahnya persis seperti semula. Ya, Pak, ya. Lalu kemudian diperintahkan oleh Nabi agar semua umat di situ untuk ngurus, memandikan, mengkafani, kemudian mensolati di masjid, kemudian setelah itu diboyong ke kuburan. Pada saat sudah di liang lahat, dibuka kembali oleh anaknya karena perintah Nabi. Lalu kemudian persis kembali seperti khinziril aswad.
menjadi babi lagi, Pak. Lalu kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada anak muda, ya syab, ma fa'ala abuka fid dunya. Wahai anak muda, apa sih pekerjaan ayahmu pada waktu hidup di dunia? Jawab anaknya jujur, Pak. Ya Rasul, ayah saya itu suka ninggalin sholat. Suka apa, Bu? Suka apa, Bu? Ada resepsi pernikahan anaknya, anaknya urus sholat, mantunya urus sholat, besane urus sholat, deweke urus sholat. Iku lagi senang, Pak. Apalagi kalau lagi susah. Maka kata anaknya, Rasul, ayah saya itu suka ninggalin sholat. Lalu apa? Kemudian Nabi mengatakan, wahai orang-orang sahabat Muhajir dan sahabat Ansor, ketahuilah bahwa orang yang berani meninggalkan sholat, dosanya akan ditampakkan bukan hanya saja di akhirat, di dunia pun sudah dirasakan. Na'udzubillah min. Ya Allah, Pak. Ini keteladanan Nabi, Pak. Dalam kondisi dan situasi apapun, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat. Dan sholat Nabi itu, bapak-bapak, selalu dilaksanakan berjamaah, Pak. Ini mentalitas yang harus kita bangun sebagai bentuk meneladani Rasulullah. Sholatnya adalah berjamaah, Pak. Dikala perang saja baginda Nabi, baik perang Badar, perang Uhud, perang Handak, dan perang-perang yang lain, selalu beliau mimpin perang. Dan di saat perang, kalau ada bertepatan dengan waktu sholat, beliau sholat berjamaah. Sebagian menghadapi musuh, sebagian sholat berjamaah dengan Rasul, gantian, Pak. Itu lagi perang, Pak. Allahu Akbar, Bu. Maka ada kisah juga, Pak. Maka pantas kalau orang sholat berjamaah itu, kata Nabi SAW, orang yang mendirikan sholat berjamaah, salah satunya adalah akan diberikan keberkahan, Bu. Berkah apa? Berkah harta, berkah keluarga, kemudian juga berkah rumah tangga, Bu. Apa berkah hartanya, Ibu? Uangnya banyak tapi berkah, alhamdulillah. Uangnya sih nggak banyak tapi kemudian berkah, alhamdulillah. Kalau orang-orang sini mah uangnya banyak tapi berkah, alhamdulillah. Ada juga ibu-ibu dan bapak-bapak, kata Nabi, orang yang selalu sholat berjamaah, semua kebutuhannya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kebetulan, Pak, pernah nyantri, Pak, di salah satu pesantren. Kemudian saya pamit dari pesantren, kuliah saya di Bandung. Kemudian S2 saya kuliah di Jakarta. Begitu selesai, saya sowan ke guru saya di pesantren. Guru saya waktu itu, mohon maaf, Pak, anaknya dari istri pertama itu 9, Ibu. Berapa, Bu? 9, istri pertama. Istri keduanya anaknya jumlahnya 7. 9 dengan 7 berapa, Pak? 16. 10 tahun kurang lebih saya tidak ketemu. Kemudian saya berjumpa dengan beliau, sengaja datang. Kemudian saya bercakap-cakap lama sekali. Saya tanya Kang Asep, Kang Jazuli, kemudian Teh Ida, semua anak baik yang dari istri pertama atau istri kedua, Pak, semuanya anak-anaknya jadi orang, Pak. Maksud saya, Bu, jadi orang itu benar-benar orang, Bu. Dengerin. Ada yang jadi tentara, Pak. Ada yang jadi ekonom, ada yang jadi anggota DPR RI, ada yang jadi calon, yang jadi wali kota, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi kiai, ada yang jadi dokter. Semuanya jadi, Pak. Kita menduwe anak papat gelak sing dadi-dadi, Pak. Saya nanya, ajengan naon si resepna? Segitu seurna putra-putri semua janten jadi jelema. Kuncinya satu, Ji, jangan ninggalin sholat berjamaah. Allahu Akbar.
Saya punya guru juga di Cilegon, Pak. Anaknya 11. Semuanya juga jadi orang. Ya, Pak ya. Nggak ada istilahnya yang nganggur apa segala. Semua ada yang jadi pejabat, ada yang jadi kiai, jadi pengusaha dan lain sebagainya. Sangat bermanfaat, Pak. Apa sebabnya? Barokah dari peristiwa sholat berjamaah, Pak. Maka ada satu kisah, bapak-bapak. Dulu di zaman Nabi SAW ada seorang kakek-kakek yang kebetulan sudah tua renta, dua matanya buta, Pak. Siapa namanya? Abdullah bin Ummi Maktum namanya, Pak. Kemudian beliau selalu sholat berjamaah dengan Nabi SAW, padahal rumahnya jauh dari masjid. Tapi suatu ketika tatkala sholat duhur, beliau berpamitan pada baginda Rasul, ya Rasul, orang yang biasa nuntun saya itu sekarang sudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain, jadi saya nggak bisa jalan kalau tidak ada yang nuntun. Oh baik kalau begitu. Seolah-olah baginda Nabi merestui, Pak. Tapi begitu Abdullah bin Ummi Maktum berpamitan, lalu kemudian ditepuk dada, ditepuk punggungnya, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, apakah hal tasma'un nida'a bis shalah, wahai Ummi Maktum, apakah Bilal azan engkau dengar? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, dengar ya Rasul. Kalau begitu fa'ti bil jamaah. Kalau engkau mendengar azan, maka tunaikan sholat berjamaah. Itu perintah Nabi di saat orang tua sudah buta, kemudian tua renta, Pak. Rumahnya juga di Madinah dulu jangan digambarkan kayak seperti Madinah sekarang, Pak, yang jalannya mulus, hotmix. Dulu berbatuan dan licin sekali, Pak. Tapi Rasulullah sekalipun itu buta, sekalipun orang tua itu tidak ada yang nuntut, fa'ti bil jamaah, tunaikan sholatmu dengan berjamaah. Inilah kunci utama kita tabligh akbar pada malam hari ini, bahwa ibu kalau ingin hidup suamimu barokah, maka kemudian bangunkan nanti pagi untuk sholat ke masjid, Bu. Insya jam 4 ditangekaken ke ibu, bang tangi jere lakine arep apa pengen nambah teh je. Ya Pak ya, bangun Pak ya, bangun, insyaallah hidup barokah. Saya dapat informasi dari ketua DKM, alhamdulillah kalau sholat subuh di sini sampai di luar-luar, Pak. Ini berarti sudah biasa berjamaah. Tingkatkan, Pak, karena ini teladan yang harus kita contoh. Nabi Muhammad SAW sholatnya selalu berjamaah. Bukan tidak sholat ibu bapak, tetapi kadang-kadang bapak itu lebih banyak sholatnya di rumah ketimbang di masjid. Itu orang kampung saya, Bu. Kira-kira orang sini juga sama? Ada ya, Bu ya, walaupun nggak banyak, tapi di kampung saya banyak. Makanya saya sering kalau pengajian, yuk makmurkan masjid. Salah satunya adalah dengan berjamaah. Insya Allah kalau hidup sudah mau berjamaah, maka kita akan ketemu dengan sesama teman, kemudian saling bersalaman. Apa kata Nabi? Idza laqiyal muslimani fayatasafahani ghufira lahuma ma taqaddama ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Barang siapa yang ke masjid kemudian bertemu dengan saudara kita, lalu kemudian kita bersalaman, ikhlas salamannya, bermusahafahnya, sebelum mereka berdua berpisah, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, alhamdulillah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, pertama bahwa saya mengapresiasi dengan pengurus atau ketua DKM beserta seluruh masyarakat yang saat ini mengadakan tabligh akbar dalam rangka memperingati lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan peringatan ini bentuk kecintaan kita kepada beliau. Orang yang mencintai Nabi, kata beliau, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah.
barang siapa yang mencintaiku berarti dia mencintai sunnahku, dan barang siapa yang mencintai sunnahku maka kelak akan bersama-sama di dalam surganya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, yang patut barangkali untuk kita ambil manfaat dari peringatan Maulid Nabi, yuk kita ambil sari teladan dari baginda Nabi. Apa salah satunya? Yang pertama, tingkatkan rasa sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam kondisi musibah, sabar menghadapi kemaksiatan, kemudian juga sabar dalam ketaatan. Yang kedua, mari kita teladani baginda Nabi dalam kondisi dan situasi apapun. Selama masih sadar, beliau tidak pernah meninggalkan sholat, Pak. Dan sholat beliau, ibu-ibu dan bapak-bapak, selalu di dalam masjid. Maka bagaimana hukum seorang ibu? Apakah harus ke masjid? Tidak. Nabi tidak menganjurkan ibu-ibu sholat di dalam masjid. Kalau mau ke masjid silakan, kalau tidak juga boleh. Tapi khusus untuk bapak-bapak itu harus melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ayatnya bisa kita lihat di dalam Al-Baqarah ayat 43. Ya ayyuhalladzina aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah kalian bersama-sama orang yang rukuk. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Bapak menafsirkan kata-kata warka'u ma'ar raqi'in adalah wa qad istadalla 'anil ulama li'anna hadhil ayat wujubul jamaah. Kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini atau surat Al-Baqarah ayat 43 ini menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah. Maka saya berharap mengingatkan terutama pada pribadi saya sendiri, ya, yang kebetulan sedang ada di rumah, yuk badannya sehat, yuk kita makmurkan masjid, terutama ketua DKM, pengurus DKM. Buat apa kita menjadi pengurus DKM tapi kemudian sholatnya Jumat doang, ya, ya. Demikian barangkali ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kepada bapak-bapak, para sesepuh, tokoh masyarakat. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada ketua DKM yang telah mengundang kami. Mohon doanya supaya kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved, Ya Habib.